Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Teman-teman tentu pernah mendengar atau bahkan menggunakan kata gaya yang ditulis dengan huruf G, A, Y, A. Kata ini sering digunakan dalam pemakaian sebagai kata umum dalam kehidupan sehari-hari. Tangannya bergerak dengan gaya seakan-akan ia terlepas dari suatu bahaya. Kata gaya dalam kalimat tadi dipilih untuk makna sikap atau gerakan. Dalam peristiwa lain, kata gaya digunakan juga sebagai kata dengan makna-makna tertentu sesuai bidangnya. Dalam bidang ilmu fisika misalnya, kata gaya digunakan dengan 3 makna. Pertama, dorongan atau tarikan yang akan menggerakkan benda bebas atau tak terikat. Kedua, besaran yang mempunyai besar dan arah tertentu. Ketiga, suatu interaksi yang bila bekerja sendiri menyebabkan perubahan keadaan gerak benda. Berkaitan dengan fenomena kebahasaan ini, siaran kali ini akan berisi tentang bahasan istilah. Teman-teman, ternyata masyarakat umum masih kurang paham tentang apa itu istilah. Ada yang menyamakan dengan nama lain, ada pula yang menyamakan dengan perumpamaan. Mudah-mudahan melalui podcast ini tak ada lagi kesalahpahaman tentang istilah. Teman-teman, berbicara mengenai istilah, setidaknya ada 3 pokok bahasan. Yang pertama, sumber istilah. Yang kedua, pembentukan istilah. Dan yang ketiga, penulisan istilah. Akan tetapi, dalam podcast kali ini hanya dibahas 2 pokok bahasan pertama, yakni sumber istilah dan pembentukan istilah. Teman-teman, sebelum dibahas kedua pokok bahasan yang sudah disebut tadi, terlebih dahulu perlu saya paparkan apa pengertian istilah itu. Istilah ialah kata atau gabungan kata yang dengan cermat mengungkapkan benda, konsep, proses, keadaan, atau sifat yang khas dalam bidang tertentu. Jadi, istilah itu dapat berupa satu kata atau lebih yang biasanya tidak lebih dari 3 kata. Pun, pembentukan istilah selalu diusahakan dalam satu kata. Baiklah teman-teman, mari kita masuk ke pokok bahasan yang pertama, yakni sumber istilah. Sumber istilah yang pertama adalah kosakata umum bahasa Indonesia. Contohnya adalah alih teknologi. Kalau teman-teman pernah mendengar istilah alih teknologi, sumbernya adalah kosakata umum bahasa Indonesia, yakni pengalihan teknologi. Contoh lainnya adalah gulma. Istilah gulma yang bermakna tanaman pengganggu ini juga diambil dari kosakata umum bahasa Indonesia. Sumber istilah kedua adalah kosakata bahasa serumpun. Yang dimaksud dengan bahasa serumpun di sini adalah bahasa-bahasa daerah di Nusantara yang serumpun dengan bahasa Melayu yang merupakan asal muasal bahasa Indonesia. Berikut ini dicontohkan istilah yang bersumber dari kosakata bahasa serumpun. Istilah pertama adalah unduh yang diambil dari bahasa Jawa untuk menggantikan download dari bahasa Inggris. Istilah kedua adalah unggah yang juga diambil dari bahasa Jawa untuk menggantikan upload juga dari bahasa Inggris. Sumber istilah yang ketiga atau yang terakhir adalah kosakata bahasa asing, terutama dari bahasa Inggris. Contoh istilah yang bersumber dari bahasa asing adalah elektron, sistem, televisi, dan tentu masih banyak contoh-contoh lainnya. Teman-teman, kosakata dari bahasa asing yang akan dijadikan sebagai istilah dalam bahasa Indonesia dipakai dengan 4 syarat berikut. Pertama, makna kata asing dimaksud
harus berkonotasi baik. Kedua, berbentuk lebih singkat daripada terjemahannya. Ketiga, memudahkan pengalihan antar bahasa. Dan yang terakhir, yang keempat, kosakata asing ini memudahkan kesepakatan untuk penyerapannya ke dalam istilah bahasa Indonesia jika istilah Indonesia terlalu banyak sinonimnya. Teman-teman, pokok bahasan kedua terkait istilah adalah pembentukan istilah dari bahasa asing. Istilah baru dapat dibentuk dari bahasa asing dengan jalan menerjemahkan, menyerap, dan menyerap sekaligus menerjemahkan istilah asing. Yang pertama adalah pembentukan istilah dengan penerjemahan, menerjemahkan istilah asing ke dalam bahasa Indonesia. Contohnya adalah laman sebagai terjemahan dari homepage. Contoh lainnya adalah daring dan luring yang merupakan akronim dari dalam jaringan dan luar jaringan sebagai hasil terjemahan istilah online dan offline. Sebagai catatan untuk penerjemahan dalam pembentukan istilah ini, teman-teman perlu mengetahui dua syarat dalam penerjemahan istilah. Pertama, pembentukan istilah dengan cara penerjemahan mengutamakan kesamaan dan kesepadanan makna konsep, bukan kemiripan bentuk luarnya atau makna harfiahnya. Kedua, istilah dalam bentuk positif sebaiknya tidak diterjemahkan dalam bentuk negatifnya atau sebaliknya. Contoh untuk ini diambil dari bidang linguistik, yakni bound morfem, yang terjemahnya adalah morfem terikat, bukan morfem tak bebas. Pembentukan istilah yang kedua adalah dengan cara penyerapan. Proses penyerapan itu dapat dilakukan dengan atau tanpa pengubahan yang berupa penyesuaian ejaan atau lafal. Penyerapan dengan pengubahan atau penyesuaian lafal dinamakan penyerapan adaptasi, seperti pada kata dinamo atau energi, yang dalam bahasa Inggris, I pada kata dinamo dan energi ditulis dengan menggunakan Y. Penyerapan dengan tanpa pengubahan atau penyesuaian lafal dinamakan penyerapan adopsi. Misalnya, neutron dan monitor. Cara pembentukan istilah yang ketiga atau terakhir adalah penyerapan dan penerjemahan. Dalam hal ini, pembentukan istilah bahasa Indonesia dari bahasa asing dengan menggabungkan cara penyerapan, baik adaptasi maupun adopsi dan penerjemahan. Contohnya adalah situs web, yang merupakan gabungan penerjemahan kata site dan web dalam istilah bahasa Inggris website. Dalam hal ini, hanya kata site yang diterjemahkan dan kata webnya diserap. Contoh lainnya adalah pencetak laser yang berasal dari istilah laser printer. Dalam hal ini, hanya unsur kata printer yang diterjemahkan dan kata laser diserap. Jadi, kedua contoh ini dibentuk dengan cara menggabungkan cara penyerapan baik adaptasi maupun adopsi dan penerjemahan. Demikian teman-teman, semoga siaran ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan perihal seluk-beluk bahasa Indonesia yang harus senantiasa kita junjung tinggi. Terima kasih sudah bergabung dan selalu jaga kesehatan dan mematuhi prokes jika kita berada di keramaian massa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.